Rasulullah rela atas mereka ketika wafatnya. Keenam orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka inilah yang menjadi anggota Majelis Syura untuk memilih khalifah. Nah, Ibnu Katsir dalam Abdiyah wal Niyah nyatakan dengan cara Umar menggabungkan apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu tidak menjatuhkan pilihan, dan cara Abu Bakar yang mewasiatkan penggantinya dan menyerahkan perkara pengangkatan khalifah kepada sebuah majelis syura. Umar tidak menunjuk Sa'id bin Zaid sebagai anggota majelis syura sebab dia berasal dari kabilah Umar dan dikhawatirkan dia kelak terpilih disebutkan kerabatnya, namun menyatakan dia menjadi sanksi atas proses yang dilakukan panitia 6 tersebut. Sa'id bin Zaid adalah satu dari 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. Yang kesembilannya yaitu antara lain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Al-Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talhah bin Abdullah, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Sebuah riwayat menyebutkan Umar juga mengecualikan anaknya, Abdullah bin Umar, dari hak terpilih sebagai menjadi khalifah karena khawatir jabatan khalifahnya menjadi jabatan turun-temurun. Nah, yang ketiga itu ada Khalifah Utsman bin Affan. Pergantian khalifah ini melalui sebuah majelis syura beranggotakan 6 orang. Prosesnya seperti ini. Umar menunjukkan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf untuk bermusyawarah. Nah, dalam bermusyawarah dalam kandidat mengerucut menjadi 3, yaitu Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Itu terjadi setelah 3 anggota formatur memilih 3 lainnya. Zubair memilih Ali, Talhah memilih Utsman, sedangkan Sa'ad memilih Abdurrahman bin Auf. Nah, selanjutnya nama calon mengerucut lagi menjadi 2 setelah Abdurrahman bin Auf melepaskan haknya untuk dipilih. Meski demikian, Abdurrahman lah yang menentukan siapa khalifah terpilih. Aku akan berusaha untuk menyerahkan jabatan tersebut kepada salah seorang di antara kalian berdua dengan cara yang benar, kata Abdurrahman kepada Utsman. Selanjutnya di hadapan Abdurrahman, Utsman dan Ali menyampaikan khutbah semacam red kampanye tentang keistimewaan masing-masing dan berjanji mendapatkan jabatan tersebut tidak akan menyimpang, dan jika terjadi dan ternyata tidak mendapatkannya, maka ia akan mendengarkan dan menaati orang terpilih. 3 hari sejak pertemuan itu, Abdurrahman dikabarkan banyak sholat malam dan berdoa serta menanyakan pendapat sejumlah kalangan tentang kedua kandidat. Di hari keempat, Abdurrahman meminta keponakannya Al-Mishwar bin Makramah memanggil Utsman dan Ali. Mishwar bertanya, siapa yang harus memanggil terlebih dahulu? Abdurrahman menjawab, terserah padamu. Mishwar lalu menemui Ali. Ali bertanya, apakah ia juga memanggil yang lain selainku? Mishwar menjawab, benar. Ali bertanya lagi, siapa yang ia panggil pertama kali? Mishwar menjawab, ia katakan, terserah padamu, dan akhirnya aku mendatangimu. Mishwar dan Ali kemudian ke rumah Utsman. Mishwar masuk ke dalam rumah, sedangkan Ali duduk menunggu di luar. Saat itu menjelang fajar dan Utsman sedang sholat witir. Kepada Mishwar, Utsman juga menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan Ali. Saat Utsman dan Ali datang, Abdurrahman mengatakan, sesungguhnya aku telah bertanya kepada masyarakat tentang kalian berdua, dan tidak seorang pun dari mereka yang lebih mengistimewakan salah satu dari kalian. Nah, yang tahap kedua itu Abdurrahman kemudian membawa Utsman dan Ali ke Masjid Nabawi. Di masjid, kaum Muhajirin dan Ansor telah berkumpul untuk sholat subuh. Masjid jadi penuh dan sesak. Nah, usai sholat, Abdurrahman naik mimbar dan berpidato, wahai sekalian manusia, aku telah menanyakan keinginan kalian baik secara pribadi maupun di depan umum. Namun aku tidak dapati seorang pun yang condong kepada salah seorang dari mereka berdua, baik Ali maupun Utsman. Kemudian Abdurrahman memanggil Ali dan memegang tangannya sambil berkata, apakah engkau mau dibayat untuk tetap setia menjalankan Al-Quran, sunnah nabinya, dan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar? Ali menjawab, tidak. Akan tetapi aku akan jalankan sesuai dengan kemampuanku. Mendengar jawaban Ali, Abdurrahman melepaskan pegangan tangan lalu memanggil Utsman dan bertanya, apakah engkau mau dibayat untuk tetap setia menjalankan Al-Quran, sunnah nabinya, dan
apa yang telah dilakukan Abu Bakar dan Umar? Utsman menjawab, ya. Mendengar jawaban Utsman, Abdurrahman mengadakan kepalanya ke atap masjid sambil memegang tangan Utsman dan berkata, Ya Allah, dengarkanlah dan saksikanlah. Ya Allah, dengarkanlah dan saksikanlah. Ya Allah, dengarkanlah dan saksikanlah. Sesungguhnya aku telah alihkan beban yang ada di pundakku ke pundak Utsman bin Affan. Maka orang-orang pun berdesakan untuk membayat Utsman, dan di bawah mimbar ada riwayat yang menyatakan Ali adalah orang yang pertama membayat Utsman. Riwayat lainnya menyebutkan Ali adalah orang yang terakhir membayat Utsman. Nah, awal munculnya nepotisme itu, awal muncul politik dalam Islam pada saat Khalifah Utsman bin Affan, yang dimana Utsman bin Affan melakukan politik nepotisme, atau lebih dituduh melakukan politik nepotisme yang mementingkan keluarganya sendiri dibandingkan orang lain. Bukti kedermawan Utsman bin Affan kepada kerabatnya sebagai jawaban tuduhan nepotisme terhadapnya terlepas dari tuduhan nepotisme terhadap Khalifah Utsman bin Affan pada pemerintahannya, yang mana ia mengangkat kerabat dekatnya sebagai pejabat. Ia sangat dikenal dengan sikapnya yang pemalu dan dermawan, sering berderma, bersedekah kepada kerabatnya dan selat kerabatnya sendiri dengan hartanya sendiri. Utsman bin Affan melakukannya karena tahu bahwa Islam mengajarkan agar kita perlu memberikan perhatian lebih kepada kerabat. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin yang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dalam buku Kepemimpinan dan Keteladanan Utsman, kedermawanan, yang pertama itu Utsman memberikan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib harta yang didapat dari negeri Bahrain. Kedua, Utsman memberikan 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang kepada kerabatnya, yaitu Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarah. Tetapi ada sekelompok yang tidak menyetujuinya dan menuduh Utsman Affan yang tidak. Nah, berdasarkan penjelasan di atas telah membuktikan bahwa tuduhan nepotisme terhadap Utsman bin Affan adalah tidak benar. Utsman bin Affan memberikan perhatian lebih kepada kerabatnya karena semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang keempat itu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu berasal dari keturunan Bani Hashim. Ia adalah sepupu dari Nabi yang kemudian menjadi menantu setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Nah, Ali memerintah selama 6 tahun dari 35 hingga 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Nah, pengangkatan Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah setelah Utsman wafat. Nah, keadaan itu semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibayat sebagai khalifah. Nah, dalam suasana kacau Ali pun dibayat. Nah, peristiwa itu berlangsung selama 25 Zulhijjah sampai 35 Hijriah di Masjid Madinah. Nah, pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Nah, ia berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Nah, ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diharapkan pendahulunya Umar bin Khattab. Nah, pemberontakannya yang dihadapi Ali bin Abi Thalib di antara lain datang dari Talhah, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tidak menghukum pembunuhan Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan. Nah, Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat kepada Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding dan menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun kemudian keduanya itu menolak. Maka pertempuran hebat pun meletus. Pertempuran itu dikenal dengan Perang Jamal atau Perang Unta karena Aisyah itu menunggangkan unta. Nah, Zubair dan Talhah terbunuh. Aisyah ditawan lalu dikirim kembali ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, nah Ali bergerak lanjut ke Kufah, ke Damaskus. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan Perang Siffin atau Perang Fitnah. Perang ini berakhir dengan takhim atau arbitrase, tapi takhim tak menyelesaikan masalah. Nah, bahkan takhim ini menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni Al-Khawarij
atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Nah, masa kepemimpinan ini yang penuh gejolak ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan Ali. Nah, salah satunya itu sedikit dari warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Nah, Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk memberi tanda baca dan menuliskan kitab-kitab nahwu atau tata bahasa. Nah, harapannya muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib ini di akhir masa pemerintahannya Ali, umat terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Muawiyah, Syiah sebagai pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga itu ada Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menyebabkan tentara makin lemah. Hingga pada 20 Ramadan sampai 40 Hijrah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, anggota Khawarij. Baik, selanjutnya adalah kejadian yang dilatar belakangi oleh politik. Yang pertama ada pemberontakan Utsman bin Affan, lalu perang Siffin, dan kemudian perang Jamal. Nah, yang pertama ada pemberontakan Utsman bin Affan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan ini mulai timbul persoalan-persoalan politik, di mana Utsman bin Affan sendiri dikenal oleh sejarah adalah orang yang lemah, yang tidak kuat untuk menentang keluarganya yang kaya, dan juga berpengaruh di Arab. Nah, oleh karena itu Utsman bin Affan menjadikan keluarganya sebagai gubernur-gubernur di daerah yang tunduk kepada kekuasaan Islam. Nah, ternyata politik nepotisme ini justru menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi Utsman sebagai khalifah. Di Mesir, Amr bin al-As dijatuhkan sebagai gubernur dan diganti oleh Abi Sarh, salah seorang keluarga Utsman. Karena perihal itu, masyarakat Mesir geram kepada keputusan Utsman, dan 500 lebih pemberontak Mesir yang datang ke Madinah untuk membunuh Utsman. Kemudian, setelah wafatnya Utsman, dilanjutkan oleh khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua itu ada perang Siffin. Jadi perang Siffin ini adalah perang yang terjadi pada bulan Mei sampai Juli tahun 657 Masehi, dan perang ini sendiri adalah pertempuran yang melibatkan 2 kelompok besar umat muslim yang merupakan kelompok pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kelompok pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang Siffin ini terjadi di Syam, yang mana sekarang dinamakan Syria, di daerah Siffin, dan dilatar belakangi karena di mata Muawiyah, Khalifah Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah sebelum Ali. Baik, yang ketiga itu ada perang Jamal. Jadi perang Jamal itu dikenal juga dengan sebutan pertempuran Basra, adalah perang antara pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pendukung Aisyah, dan perang ini sendiri terjadi di daerah Basra, Irak pada tahun 656 Masehi. Penyebab terjadinya perang ini adalah adanya tuntutan Aisyah radhiyallahu anhu yang merupakan istri mendiang Nabi Muhammad untuk menegakkan keadilan atas kematian Utsman bin Affan selaku khalifah sebelum Ali, sebelum berbaiat kepada Ali sebagai khalifah umat Islam pasca terbunuhnya Utsman. Baik, selanjutnya ada khalifah atau pemimpin menurut ahli sunnah. Menurut Al-Mawardi, dalam buku yang membahas tentang ketatanegaraan dalam Islam, syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi khalifah atau imam adalah bersifat adil, berilmu, sanggup mengadakan jihad, sehat mental dan fisik, berani dan tegas. Lalu menurut Al-Ghazali berpendapat bahwa khalifah tidak dapat dijatuhkan walaupun dia zalim. Menggulingkan kekhalifahan yang zalim mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Lalu Ibnu Jama'ah menjelaskan mengutamakan ketertiban masyarakat, patuh kepada kekuasaan, penentuan pengganti seorang khalifah, dan pendapat ini merupakan salah satu bentuk pemilihan kaum filsuf Islam membahas soal politik dalam Islam. Disebut Al-Farabi meninggalkan buku yang bernama Al-Madinah Al-Fadilah, yang di dalamnya menguraikan bahwa negara terbaik adalah negara yang dipimpin oleh Rasul. Karena Rasul telah tiada, maka negara terbaik kedua ialah yang dipimpin oleh filsuf. Baik, yang terakhir itu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina juga berpendapat bahwa negara yang dipimpin oleh Rasul adalah yang terbaik. Setelah itu adalah dipimpin oleh filsuf. Khalifah harus mementingkan moral dan spiritual,
dan bersikap adil agar umat bahagia di dunia dan akhirat. Oke, di sini ada macam-macam